balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Pochimida. Dan kali ini kita sudah ada di episode ketiga dalam season kedua. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang hijau-hijau di rumah sakit. Tenang, dia bukan yang aneh-aneh warna hijau, bukan pepohonan juga. Ini adalah petugas yang selalu siap membantu di rumah sakit. Hai kakak-kakak. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih, mulai dari yang ladies first dulu. Kak Gaby mungkin bisa kenalan dan bisa jelaskan fungsi jabatannya apa sih di kantor cabang Parepare. Oke, terima kasih Kak Poci. Halo Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Gabrielia Nilam Agatha, biasa dipanggil Gaby. Di sini saya sebagai staf EP3RS. Nah, jadi staf EP3RS itu merupakan staf edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Jadi mungkin kalian akan sering menemukan saya di rumah sakit di kota Parepare. Oke, di kantor cabang Parepare ya. Iya, Mungkin betul. satunya lagi sekarang, mas-masnya. Halo Sobat JKN. Halo, selamat JKN. Zoom saya. Halo Sobat JKN, nama saya Muhammad Aksa atau dipanggil Aksa. Jadi saya juga staf EP3RS atau yang biasa disebut dengan sebutan BPJS 1, siap membantu. Masih siap membantu dengan segala urusan ya, rumah tangga, finansial. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi apa aja nih yang dibantu? Mungkin Aksa bisa jelasin apa aja sih siap membantu tuh? Ya, jadi siap membantu itu apa saja yang dibutuhkan oleh peserta selama menerima atau memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan, khususnya di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut seperti di rumah sakit atau di klinik utama. Jadi contohnya itu seperti keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh peserta apabila ada pelayanan yang dianggap tidak sesuai atau tidak nyaman Dari dari pesertanya. peserta tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan siap membantu, kalau misalnya aku lupa ambil antrian atau aku nggak ngerti nih cara ambil antrian di aplikasi Mobile JKN, berarti Mas Aksa bisa bantu. Nah, terutama yang itu karena sekarang kan semua sudah harus antrian online, jadi biasanya kebanyakan peserta masih agak kurang paham dengan antrian online itu, apakah penggunaan aplikasinya atau pelaksanaannya di fasilitas kesehatan tersebut. Oke, berarti intinya adalah siap membantu ya segala apa yang diperlukan peserta ya, khususnya dalam hal pelayanan BPJS Kesehatan ya, bukan yang tadi kayak finansial keluarga, urusan keluarga itu masalah masing-masing, BPJS 1 nggak ikut campur ya. Oke, nah jangan khawatir, kita nggak akan bahas inti ke masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini, kita akan fokus tentang apa itu sibling. Nah, aku taunya tuh kalau sibling itu kan hubungan keluarga atau mungkin kalian kembar warnanya hijau-hijau. Saudara ya. Saudara ya. Gitu. Apakah sibling itu yang di BPJS Kesehatan tuh terkait tentang keluargaan atau gimana sih? Bukan juga. Jadi sibling itu lagi-lagi adalah sebuah akronim atau singkatan dari saksikan, buktikan, dan lihat langsung. Jadi ini tuh salah satu prosedur pemantauan atau monitoring atau yang juga disebut sebagai supervisi yang dilaksanakan oleh pihak BPJS Kesehatan atau pihak lain untuk memastikan pemenuhan dari kewajiban fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau di rumah sakit. Oke, berarti intinya adalah kalian kayak monitoring dari Vaskesnya ya. Ketika misalnya ada pelayanan peserta di rumah sakit, nah kalian lakukan monitoring ya. Apakah sudah sesuai dengan prosedurnya gitu-gitu ya Kak Aksa ya? Oke, mantap. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau misalnya sibling itu tadi disampaikan pemantauan, monitoring, apakah itu dilakukannya hanya di rumah sakit atau di fasilitas lainnya juga? Nah, jadi untuk proses sibling ini kita dilakukan juga di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi untuk di FKTP itu ada ketentuannya nih Kak Poci untuk melakukan sibling ini. Jadi untuk di FKTP itu ada sebanyak 30% dari total FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu yang pertama itu memiliki jumlah peserta terdaftar terbanyak. Yang kedua itu lokasi mudah diakses seperti berada di tepi jalan terutama. Kemudian yang ketiga memiliki catatan pengaduan dari peserta baik yang bersumber dari laporan
PIPP kantor cabang ataupun umpan balik dari kantor kedeputian wilayah. Dan yang keempat itu sesuai dengan pertimbangan tertentu dari kantor cabang. Oke, berarti banyak ya ketentuan ya. Saya sampai mungkin nanti teman-teman tadi bisa lihat ekspresi aku saking bingungnya, saking mendengarkan KGB, saking banyaknya kriteria yang jadi. Sebetulnya tidak hanya di rumah sakit ya, tapi di FKTP juga. Namun harus memenuhi kriteria yang disebutkan sama KGB tadi ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ekspresi aku saking bingungnya. Nah, jadi selain di rumah sakit, kita juga melakukan sibling di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti di puskesmas, klinik pratama, maupun DPP atau dokter pribadi yang masuk dalam kategori FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, berarti bukan cuma ke rumah sakit ya, Iya, tapi betul. di FKTP pun juga kalian lakukan sibling ya. Wah, berarti Kak Aksa dan Kak Gaby ini yang benar-benar ada di mana-mana. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau tadi dibilang ada di mana-mana, berapa banyak sih vaskes di kantor cabang Parepare? Mungkin ada yang bisa jelasin? Ya, jadi FKRTL sendiri atau rumah sakit klinik utama di seluruh wilayah kerja cabang Parepare itu ada 17 FKRTL. Dan untuk FKTP yang ada di wilayah kerja Parepare itu ada 104 vaskes. Banyak juga ya. Mungkin Betul. bisa nanti kita belajar bagaimana cara MP3RS atau BPJS ini membelah diri. Karena udah banyak banget vaskesnya, sedangkan hari itu pendek. Nah, inilah akhirnya menyebabkan pertanyaan orang-orang. Apakah sibling itu sebagai agenda rutin dari BPJS Kesehatan BPJS 1 ini? Jadi untuk sibling itu sendiri di FKRTL adalah minimal dilakukan sebanyak 1 kali setiap bulannya di tiap FKRTL. Sedangkan di FKTP dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun untuk setiap FKTP. Nah, adapun untuk FKRTL lain yang mungkin wilayahnya agak jauh dari cabang, tapi kebetulan di wilayah cabang Parepare semua FKRTL mudah diakses, jadi semuanya dilakukan sebulan dalam sekali. Kalau FKRTL yang jauh atau agak susah untuk diaksesnya itu juga sama dengan FKTP, jadi minimal 2 kali setahun. Oke, jadi ini sebenarnya hanya untuk kegiatan yang melakukan pemantauan dan monitoring tadi ya. Tapi sebenarnya kakak-kakak ini selalu ada ke rumah sakit setiap hari atau semut-mutnya aja kalau lagi mood baru ke rumah sakit atau ke vaskes, sisanya di kantor. Apa gimana konsepnya? Tiap hari dong, tiap hari kami membelah diri ya. Iya, boleh diri. Ke masing-masing vaskes yang telah dibagikan ke kami. Oke, berarti kalian berjibaku dengan waktu dan tempat ya. Nah, itu mungkin kayak juga banyak pertanyaan dari Sobat JKN yang bertanya, ada nggak sih orang BPJS Kesehatan yang di kantor, di vaskes dan baik itu sebenarnya ada ya. Hanya saja kalian ikut membagi waktu. Nah, kalau misalnya pas lagi kalian nggak ada pengaduan atau misalnya ada pertanyaan, gimana sih harus menghubunginya? Nah, jadi kami itu bekerja sama juga dengan pihak rumah sakit yang dinamakan dengan petugas PIPP atau petugas pemberi informasi penanganan pengaduan. Jadi kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit juga yang pastinya mereka juga stay di rumah sakit di jam-jam pelayanan atau jam kerja di hari kerja. Nah, terus selain itu, Sobat JKN juga tidak perlu khawatir karena muka kami ini EP3RS juga terpasang di rumah sakit maupun di klinik utama. Jadi nggak disensor ya? Iya, betul. Jadi muka kami, nama kami, Ada serta di nomor berbagai- telepon ya ada di berbagai sudut. FKRTL. Oke, berarti kalau misalnya mau hubungi mereka gampang banget ya kalau misalnya ada apa-apa. Oke, nah itu tadi terkait tentang sibling dan bagaimana tentang pengaduannya. Nah, aku mau tahu, kalau misalnya melakukan sibling tuh apakah hanya petugas BPJS 1 atau orang lain bisa melakukan? Kalau tadi kan Kak Aksa sempat sebut nih, ada pihak eksternal juga yang melakukan sibling. Itu yang dimaksud eksternal siapa sih Kak Aksa? Jadi pihak eksternal yang dimaksud ini dapat berasal dari pihak pemangku kepentingan JKN, bisa dari tenaga ahli daya atau THD dari kantor sendiri ataupun dari pihak lain yang bersedia. Oke, berarti tidak hanya petugas BPJS 1 ya, tapi juga ada orang-orang eksternal dari BPJS Kesehatan yang memang diberi tugas untuk melakukan pemantauan sibling tadi ya. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan umpan balik nih tentang tadi pelayanan yang negatif, apakah kalian merespon pengaduan itu secara cepat atau ada mekanismenya? Bagaimana itu mekanismenya? Nah, jadi biasanya ke Poci, kita itu ada prosedurnya dalam menangani keluhan ataupun umpan balik negatif dari peserta maupun dari vaskes. Nah, yang pastinya pertama kita
gali dulu nih apa masalahnya, kenapa yang sebenarnya pasien butuhkan itu apa informasi, termasuk ke permintaan kah, atau termasuk merupakan membutuhkan informasi, atau itu merupakan suatu pengaduan. Jadi jika sudah ditentukan bahwa apa yang dikatakan oleh peserta itu kategori apa, nah baru kita akan eksekusi. Nah, jadi biasanya setelah dikategorikan kita akan berkoordinasi dulu dengan rekan kita yang ada di rumah sakit, yaitu PIPP. Nah, setelah dikonfirmasi, nah baru deh kita kalau misalnya udah ada penyelesaian pada saat itu juga ya bisa langsung diselesaikan. Tapi jika butuh penanganan lanjut itu akan kita masukkan sebagai eskalasi. Kalau misalnya dapat pengaduan, ini juga jadi sering pertanyaan juga yang masuk ke DM aku. Kalau kata-kata selebgram itu kan banyak yang DM aku. Apakah kalau misalnya kita melaporkan pengaduan, itu benar-benar ditindaklanjuti atau enggak sih? Ya pasti, jadi semua keluhan itu yang masuk akan otomatis tercatat dan akan kami proses sesuai dengan kebutuhan dari pengaduan tersebut. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kak Gaby tadi, apabila pengaduan ini membutuhkan eskalasi ke pihak-pihak lain seperti mungkin di rumah sakit itu sendiri atau di FKRT itu sendiri, bisa ke poli atau bisa ke perawatan atau bisa juga ke apotek dan lain-lain. Sedangkan di internal sendiri bisa kita eskalasi ke bagian-bagian lain di BPJS Kesehatan seperti di kepesertaan atau di keuangan. Adapun SLA atau batas penanganan pengaduan itu di mobil JKN itu harus tidak boleh lewat dari 3 hari. Nah, pasti untuk penanganan pengaduan secara langsung itu harus lebih cepat lagi dari itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Berarti intinya adalah pasti akan ditindaklanjuti, jadi jangan khawatir, laporan-laporan tuh gak menguap begitu saja ya, tapi tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan SLA-nya. Dan tadi disampaikan juga Kak Arsa, kalau misalnya memang butuh pengerjaan dengan cepat, pasti akan dikerjakan dengan cepat ya. Dan itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau sobat JKN, karena biasanya rata-rata percuma nih nanti lapor nggak ada tindak lanjutnya, tapi sebenarnya ada ya, hanya saja membutuhkan waktu dan mekanisme yang sudah ada gitu. Seandainya dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan pengaduan tadi memang betul-betul terbukti bahwa terdapat ketidaksesuaian pelayanan yang diterima dari peserta, gimana sih tindak lanjutnya dan apakah nantinya pesertanya terinfo? Nah, jadi Kak Poci, kalau terdapat ketidaksesuaian, pastinya kita akan melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Nah, kemudian jika telah diselesaikan pengaduan yang teman-teman sampaikan ke kami, tentunya itu akan menjadi bentuk perjanjian dari Vaskes untuk tidak terulang lagi dengan kita membuat namanya BA komitmen atau berita acara komitmen yang akan ditandatangani oleh pihak yang terkait seperti fasilitas kesehatan tiap bulannya. Berarti intinya adalah ketika memang terjadi ketidaksesuaian, tetap akan ada tindakan yang diberikan dari BPJS Kesehatan ya ke Vaskes. Nanti Vaskes akan membuat komitmen. Nah, kalau misalnya tidak terbukti, ya nanti akan tetap dihubungi pesertanya, begitu kan? Ya, betul. Jadi jika peserta telah mengirim pengaduan di aplikasi JKN, itu pasti akan kami hubungi, baik itu melalui telepon langsung atau via WhatsApp atau lewat sosial media apapun yang nomor peserta tersebut bisa dihubungi. Jadi gini Kak Poci, dari penanganan pengaduan itu sering juga kami terima pengaduan yang nomor telepon pesertanya itu tidak bisa dihubungi atau apabila dihubungi selalu di reject atau nggak mau diangkat kayak gitu. Mungkin kan. nomor nggak dikenal, takut nggak suka penipu. Saya minta mendukung kan. Kasobis. Makanya untuk peserta sekalian, kalau udah ngirim pengaduan di menu pengaduan pelayanan di mobil JKN, tiketnya itu bisa dipantau secara rutin. Jadi pasti kami akan segera tangani atau segera kirim balasan. Dari balasan itu peserta bisa membalas kembali apabila memang terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. terselesaikan. Jadi tiket yang dimasukin ini adalah nomor tiket yang di aplikasi mobil JKN tadi ya, pengaduan tadi ya. Jadi sobat JKN harus tetap pantau nih pengaduannya, progresnya itu bagaimana, karena akan bergerak terus ya di aplikasi mobil JKN ya. Itu proses pemantauannya. Tapi jangan khawatir sobat JKN, kalau misalnya dihubungi jangan takut itu bukan penipu. Nah, sekarang pertanyaannya juga nih lebih penting, apakah kalau misalnya melakukan pengaduan bayar atau enggak sih?
Enggak dong, Enggak. enggak bayar. Jadi selain di aplikasi mobile JKN, pastinya kan teman-teman udah punya aplikasi mobile JKN. Nah, jadi pada aplikasi mobile JKN itu terdapat menu untuk melakukan pengaduan. Jadi itu gratis ya teman-teman. Jadi selain dari teman-teman bisa menyampaikan sendiri jika bertemu kami di rumah sakit ataupun ke teman-teman yang kerja sama kita di rumah sakit, yaitu PIPP rumah sakit, secara langsung bisa juga melalui aplikasi mobile JKN. Oke, ini juga aku barusan ya ada telepon pertanyaan lagi terkait dengan kalau misalnya nih ada keluhan gitu. Ada tadi pertanyaan tuh bilangnya kalau misalnya aku ngeluh, aku takut ditandain sama paskesnya itu tuh identitasnya pelapor tuh dilindungi atau gimana sih? Ya tentu saja Kak Poci, untuk identitas diri pasien itu otomatis kita akan jaga sebaik mungkin. Cuman teman-teman JKN yang melakukan pengaduan, kita tetap membutuhkan data pasien untuk melakukan konfirmasi jika dari fasilitas kesehatan itu meminta nama dari pasien. Nah, jadi teman-teman ataupun sobat JKN tidak perlu khawatir jika merasa terintimidasi di fasilitas kesehatan atau mungkin takut ditandai dengan teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan. Bisa lapor lagi Ya, kalau betul. ada intimidasi atau ada perlakuan yang peserta rasa kurang memuaskan dari vaskes. Oke, apalagi nomor handphonenya, mukanya mereka tuh ada di dinding-dinding vaskes ya. Iya, Jadi betul. gampang untuk melakukan pelaporan. Jadi nggak perlu lagi lapor-lapor pada JKN, tapi bisa langsung lapor aja. Ya, betul. Oke. Jadi teman-teman juga jangan lupa pantengin sosial media ataupun WA, karena pastinya kita akan terus berkoordinasi dan memberikan konfirmasi ke teman-teman sampai masalah ataupun pengaduan dari teman-teman itu terselesaikan. Mantap. Oke, itu tadi semua pertanyaan dan jawaban tentang sibling. Sekarang mungkin sebagai penutup, mungkin ada closing statement dari Kak Aksa atau Kak Gaby. Jadi buat teman-teman sobat JKN, jangan takut ya buat menyuarakan pendapat ataupun apa yang teman-teman rasakan, maupun juga ada pengaduan, silahkan dituliskan atau disampaikan ke kami langsung jika bertemu kami, atau bisa juga melalui nomor telepon yang tertera di rumah sakit ataupun di vaskes klinik utama, atau bisa juga dengan menuliskan pengaduan di aplikasi mobile JKN. Ya, jadi semua pengaduan ataupun keluhan yang disampaikan oleh peserta ke kami itu sangat membantu untuk meningkatkan mutu layanan dari program JKN ini. Katanya Kak Aksa dan Kak Gaby punya pantun nih buat sobat JKN di rumah. Mungkin bisa di-spill apa sih pantunnya? Mbak Lala beli sepatu. Cakep. Jika ada kendala, jangan lupa hubungi BPJS 1. Oke, itu tadi keseruan dari pertanyaan dan semua cerita-cerita dari yang disampaikan petugas BPJS 1 tadi. Nah, mungkin untuk sobat JKN yang masih punya pertanyaan atau misalnya masih kegamangan bagaimana cara bertanya, mengadu dan melaporkan, itu tadi bisa ditanyakan lagi di kolom komentar atau bisa DM di sosial media dari Dodi Wisata Catat Karya-Karya. Mungkin itu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Permen Perbincangan Menarik JKN episode lainnya. Bye-bye!